Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk siang hari ini kami datang ya dengan hati yang bersukacita. Kami buka hati pikiran kami untuk menerima firman daripada Engkau. Hamba-Mu akan sharing Tuhan, apa yang disampaikan merupakan isi hati-Mu saja Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Selamat siang semuanya. Apa kabar teman-teman yang sudah lama ya? Pak Budiarto, Pak Leo ya, mungkin teman-teman yang lain. Sudah lama tidak berjumpa ya. Saya kebetulan baru 2 kali hadir di sini. Ya tadi udah diperkenalkan sedikit, saya ini adalah tampang-tampang orang yang perjalanan imannya seperti itu. Kan gitu ya. Jadi saya mempunyai 2 orang anak, yang wanita Temi bersama suami, mereka tinggal di Singapura. Terus yang kedua Gihon dan Stephanie, mantu saya, cucu saya Chloe dan Kathleen. Itu bersama dengan besan saya. Ya, ntar kalau cerita panjang sekali. Jadi kalau nggak salah bulan ini tadi ketemu Pak Markus ya, awal bulan beliau sudah sampaikan ketaatan penuh. Terus dilanjutkan Pak Budi Setiawan tentang percaya kepada rencana Tuhan. Selanjutnya adalah dari Ibu Silvi Handoko tentang mengandalkan Tuhan. Dan hari ini saya diberi judul ya, bicara tentang menghidupi iman dengan perbuatan. Tadi slogannya kan bagus ya, trust and obey. Sebenarnya ada tambah satu, do it, kan gitu ya. Saya kebetulan kasih singkatan sedikit supaya hafalnya gampang. I sama dengan PTL. Wah, ada yang tahu PTL? Pasti tidak tahu. Yang tahu cuman saya. Kan gitu ya. Tapi yang suka WA itu tahu biasanya. PTL ya, praise the Lord. Kan gitu ya. Ya, kalau mau disingkatan jadi F sama dengan PTL boleh. Faith sama dengan PTL, praise the Lord. Atau iman sebenarnya singkatannya adalah apa? Percaya. T-nya adalah taat. L-nya adalah lakukan. Jadi sesuai dengan menghidupi iman dengan perbuatan. Sebenarnya unsur dalam iman itu adalah percaya, taat, dan lakukan. Kalau Bapak Ibu hanya percaya, nggak taat, itu bukan iman. Belum komplit, nggak ada apa-apanya. Tapi kalau taat, nggak lakukan, ya monggo aja, itu nggak apa-apa hasilnya. Seperti itu ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini biasanya harus kita ada dasarnya firman Tuhan. Ya, Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini mungkin Bapak Ibu ada sebagian udah sangat-sangat hafal. Iman, ya benar, itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasarnya apa? Cerita, baca di koran, medsos, pengalaman orang lain. Bukan, dasarnya adalah firman Tuhan. Coba ngomong sama sebelah kiri. Dasarnya firman Tuhan bro, bukan cerita dari teman-temanmu. Kan gitu ya. Kita sebagai anak Tuhan, dasarnya adalah firman Tuhan. Terus bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kok bisa bukti tapi enggak kita lihat? Itu adalah iman. Seperti contoh, ya, bagaimana Sarah yang sudah tua katanya akan punya anak. Buktinya mana? Enggak kelihatan. Tapi itu adalah tadi bicara percaya. Firman Tuhan udah berkata, kamu akan menjadi ya ibu bagi siapa? Bangsa-bangsa. Tapi kan saya sudah tua. Hana yang katakan mandul akan punya anak. Kok bisa? Karena dia punya dasar
percaya firman Tuhan dan terjadilah. Nah, pertanyaan kita, iman kamu percaya ke siapa? Buktinya apa? Nah, ntar kita akan belajar sama-sama. Ya. Selanjutnya, saya bacakan firman-Nya, Yakobus 2:24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Kalau iman tanpa perbuatan adalah mati. Nggak ada opo-oponya kata orang Jawa. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah iman. Kelihatan iman kita gimana? Harus melalui perbuatan-perbuatan kita. Kalau enggak, namanya mati. Kan gitu ya. Oke. Kolose 3:23. Nah, perbuatan-perbuatannya apa? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu kuncinya. Perbuatan adalah semua untuk Tuhan. Ya, gampang kan? Nah, ini baru cerita. Ini gedung apa nih? Abalev Cakung. Bapak Ibu tahu perjalanan sejarahnya? Ya, ini kan baru pakai kurang lebih November sampai sekarang kurang lebih 6 bulan. Tapi dibalik daripada itu bertahun-tahun. Waktu bagaimana Abalev itu ada kebaktian sini. Mungkin berapa tahun? 5 tahun yang lalu ya waktu di Ruko. Kurang lebih seperti itu. Itu perjalanan iman. Kita doakan keliling ya, mungkin teman-teman ada ikut kita keliling ya, fasos itu, wah itunya. Kok nggak jadi. Sampai suatu saat Tuhan bicara ini. Kita sepakat, kita jalankan. Tapi waktu tentukan tersebut, nah saya tulisin tuh. Ada yang percaya, ada yang bimbang. Katanya kemarin di situ, katanya ini. Terus ada lagi, ada yang kritis. Entar dulu, begini aturannya gini ya. Terus ada yang bicara, jalankan saja Tuhan udah bicara kan gitu ya. Terus ada yang doa dulu deh, ada yang hitung-hitung berapa duit bro, siapa yang bayar, kan kondisi kayak gitu ya. Nah, terus ada yang murah hati. Nah yang murah hati saya kasih contoh nih. Ini kebetulan waktu itu saya di keuangan, waktu kita sepakat udah ini kita bikin rekening bank, tung ada yang masuk, pleng, masuk transfer. Kita lihat, namanya adalah siapa? Itu orang kantor kita. Saya tahu penghasilannya diberikan 2 bulan gaji. Kita lihat gemeter, dia punya iman, dia percaya, dia taat, dia lakukan. Yang lain belum kasih, dia udah kasih untuk ini. Wah, saya bilang ini luar biasa dan berjalan sampai Bapak Ibu bisa duduk di sini. Keren kan tempatnya? Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Itu menghidupkan iman itu adalah dengan perbuatan, tingkah laku dilakukan. Hasilnya sekarang. Pertumbuhan jemaat tambah. Jiwa-jiwa datang. Karena sebelum kita tentukan di sini, kita berdoa, kita tahu banyak jiwa-jiwa yang akan dijangkau. Tadi pagi bicara Pak Lukito, Pak Tommy, iya benar. Henry, itu jiwa-jiwa, ada jiwa-jiwa baru, anak-anak muda. Luar biasa. Tapi orang tuanya gimana? Ya waktunya Bapak Ibu. Bukan hanya slogan doang. Pergi, jangkau mereka, temukan mereka. Oh Pak Jali mah ngomong aja. Bentar saya kasih contoh. Ya ini rumusan saya ya. Supaya gampang diingat. Unsur di dalam iman itu adalah percaya, taat, dan lakukan. Ngomong, lakukan. Jangan taat doang. Taat doang kalau nggak lakukan, nggak ada hasilnya. Mau tahu? Musa perlu 40 tahun. Keliling-keliling, baru lihat wujudnya. Oh, tanah Kanaan tersebut. Gak gampang, pergumulan terjadi. Ya, saya kutip di Roma 10:17. Percayanya apa? Tadi sebenarnya udah sampaikan.
Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan, bukan yang lain. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya dasarnya adalah firman Tuhan. Ya, ntar tanya yang doktrin betul nggak? Sola scriptura kalau nggak salah. Ya, firman Tuhan adalah Alkitab adalah kebenaran firman Tuhan yang kita pegang. Taat. Kalau orang yang taat tuh patuh, setia, komitmen, disiplin. Contohnya Tuhan Yesus taat sampai mati supaya kita semua diselamatkan ya. Di Lukas 22:42 sampaikan, ya Bapakku jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku. Tapi bukanlah kehendakku melainkan kehendak mula yang terjadi. Itulah bagaimana Tuhan taat sampai mati. Terus lakukan ya, Matius 9:21, karena katanya dalam hatinya asal kujamah saja jubahnya aku akan sembuh. Itu adalah wanita yang sakit perlu berapa lama? 12 tahun. Perjalanan iman setiap daripada kita itu beda-beda. Beda-beda, tidak ada yang sama. Ya, di Roma 1 ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman seperti ada tulis. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Orang benar akan hidup oleh iman. Ya, orang benar. Siapa orang benar? Bapak Ibu semua. Ya, oleh iman, hidup oleh iman. Tapi iman tuh harus percaya, taat dan lakukan. Nah, saya kasih contoh di sini Ibrani 11:8 bagaimana Abraham yang begitu taat. Waktu Tuhan bicara, kamu pergi dari tanah ini ke tanah yang kutunjukkan yang kamu tidak tahu. Dia nggak tanya Mbak Bibu, dia ikut aja langsung pergi. Tapi kalau Musa berbeda. Musa nanya, jangan gua dong Tuhan. Ya, argumentasi terus. Akhirnya dia keliling-keliling 40 tahun. Dan tidak masuk lagi ke tanah Kanaan. Jadi banyak daripada kita itu banyak bertanya kepada Tuhan. Ya, ini saya kasih contoh sedikit nih. Ini digital semua itu memang gampang sekali. Itu gambar yang di atas itu adalah saya masih muda ya, 2004 itu. Yang di bawah adalah 2022. Yang sebelah kiri itu 2025. Ini cerita apa Pak Jali pakai gambar-gambar kayak gitu? Ini ada perjalanan imannya. Itu 2004 itu adalah farewell party saya di Shanghai. Ini gini-gini saya pernah jadi TKI, tenaga kerja Indonesia di China, Shanghai. Terus yang kedua adalah 2022 farewell party yang kedua. 2022 pas saya pensiun. Umur 56 waktu itu. Sekarang saya 36. Salah. 63. Udah opa-oma. Yang 2025 itu terakhir saya sama istri ke Shanghai. Kebetulan dapat tiket murah. Oke, ceritanya begini. Saya 2004 itu farewell party. Waktu itu 2000 saya bukan diutus ya, minta ke Hong Kong 3 hari. Tapi jadinya 3 tahun di China. Kaget nggak? Kaget. Sampai ketemu Pak Edelio, Pak Lukas. Bagaimana Pak? Saya nggak siap. Saya diminta kerja di situ. Anak 2 masih di sini. Iya, Pak Lukas ngomong lagi. Hati-hati Jali sama istri. Di sana Shanghai ceweknya ganas-ganas katanya. Waduh, istri saya makin takut aja kayak gitu ya. Itu pergumulan kita. Ya, sampai terakhir ya kerja 3 tahun saya minta pulang tentunya. Karena waktu itu nggak berani, karena cicilan masih banyak. Rumah belum belum lunas, panci belum lunas, AC belum lunas kan gitu ya. Kita harus kerja sampai 3 tahun, terakhir kita putuskan pulang. Tapi pulangnya bagaimana? Ya kebetulan makanya kita perlu komunitas. Saya di sana
ada komunitas komsel. Doa terus kapan? Waktu hari pertama datang udah doa kapan gua pulang gitu. Tunggu 3 tahun. Sampai suatu saat memang saya tiap hari kita setia baca firman untuk ini ya, Tuhan bicara. Waktunya kamu kembali ke negeri. Wah, tepat sekali ini firman. Kan gitu ya. Kita didoakan buat pulang untuk ininya. Kita pulang. Tapi bos saya bilang, "Jali pulang, maaf ya, belum ada tempat." Ntar ini ya, saya sama istri udah sepakat. Ya kalau nggak ada kita cari kerja lah, nggak apa-apa lah. Ya masa sih Tuhan nggak berkati. Udah firman udah bicara pulang ke negerinya, tepat kok untuk ininya. Pulang ke sini. Nggak lama berapa minggu gitu ya. Kebetulan yang pegang bagian penjualan berhenti. Terus bos saya bilang, ya sudah kamu yang gantiin deh. Puji Tuhan. Sampai 18 tahun kemudian saya baru pensiun tuhnya. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Itu adalah perjalanan iman. Saya percaya, saya doa, sepakat dengan ini. Makanya perlu pasangan hidup untuk ininya. Kita percaya Tuhan. Saya belum lihat, saya nggak tahu. Tapi saya percaya. Saya lakukan untuk ininya. Dengan perhitungan, dengan kekuatan saya pribadi untuk ininya. Tapi Tuhan berkati, komsel doakan untuk ini. Hasilnya seperti itu. Puji Tuhan 2025 kita mau kenangan manis balik lagi ke Shanghai, jalan-jalan kita bagaimana makan cakwe sama susu kacang di sana ya. Padahal di sini banyak kan gitu ya. Cuman beda kan gitu ya, gandengan tangan, jalan di pusing kalau yang tahu ke sana. Oh kita pernah ke sini ya, naik MRT ya, naik itu Wusia di situ. Tapi di sana udah 20 tahunnya udah kuno, kita punya lebih keren kan gitu ya. Gitu. Itu menarik kalau kita bicara perjalanan iman kita untuk ininya. Ntar istri saya akan cerita ini. Yang menurut dia pengalaman iman dia itu seperti kayak gimana. Oke. Yang kedua. Saya mungkin Bapak Ibu sering dengar, waduh ini kunjungan dong. Kita itu kunjungan itu adalah power untuk itu. Untuk mengenal jemaat untuk ininya. Saya dan istri kita dengar udah ini. Saya kunjungan kalau udah darurat, udah sakit. Pak ini sakit nih, kunjung. Kalau lagi biasa-biasa nggak usah kunjungin. Ntar juga ketemu di gereja kan gitu ya kondisinya. Terakhir saya dapatkan, kita memang perlu kunjungan. Supaya mengetahui jemaat bagaimana. Kebetulan kita melayani di senior. Coba saya bicara sama istri saya akan komitmen sebulan sekali. Kita akan kunjungan. Saya ini baru 2 bulan, setidaknya sudah melangkah dengan Pak Ari dan Pak Budiman. Bapak Ibu yang mau ikut silakan. Setelah kita kunjungan, kita baru melihat kondisi keadaan jemaat itu seperti gimana. Kita tahu kebutuhan mereka. Kita bisa doakan. Kita mengerti bagaimana Tuhan memberkati kita, menjaga kita menjadi berkat, menjadi saksi. Nah, saya dorong Bapak Ibu. Bagaimana menghidupi iman Bapak Ibu dengan perbuatan. Lakukan semua yang Tuhan perintahkan. Kalau kunjungan, lakukanlah. Kamu akan lihat mujizat akan terjadi. Pengalaman hidup kita itu akan jadi saksi buat ini. Nah istri saya mungkin saya undang untuk sampaikan pengalaman iman dia seperti bagaimana tuh. Menghidupkan iman dengan perbuatannya. Ya, kita menikah sudah 37 tahun. Ya. Waktu yang ini bukan sedikit. Terima kasih untuk suamiku yang luar biasa sudah ngajak berdiri di sini. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Terima kasih untuk waktunya. Berhubungan dengan iman yang tadi disampaikan. Kilas balik, mami saya sebagai orang tua saya dulu yang sudah mengajar dulu iman walaupun dia mungkin belum mengenal Tuhan. Beliau mengajar kita untuk mengikuti Tuhan lewat sekolah ya.
mereka masih backgroundnya beda, tapi dia sudah tahu bahwa kalau masuk di sekolah yang ada mengenal Tuhannya, itu pasti masa depannya lebih baik. Dan itulah bentuk dari iman orang tua kami. Setelah kami mengenal Tuhan, ya, ternyata memang doa dan iman dari orang tua juga yang membuat kami semua akhirnya lahir baru. Kami satu saudara, ya, suami saya dan saya dulu menikah juga, saya masih Katolik dan dia Buddha. Akhirnya kita lahir baru dan kita sama-sama melayani Tuhan. Dari situ saudara kami semua ikut mengenal Tuhan, ikut dibaptis, dan pada akhirnya mami saya juga dibaptis. Itu buat saya perjalanan itu dari dia nggak mengenal Tuhan, tapi dia membuat anak-anaknya mengenal Tuhan dan akhirnya beliau juga mengenal Tuhan. Itu suatu perjalanan iman yang menurut saya memang sudah ada rencana yang daripada Tuhan. Dari situ semenjak kami mengenal Tuhan, kami masuk di dalam pelayanan, kami juga merasakan bahwa apa yang diharuskan oleh firman Tuhan, mempunyai iman yang harus dipraktekkan, kami praktekkan juga. Walaupun pada mula-mula kami mempunyai anak-anak ya, tapi kami sibuk bekerja ya, baru malam ya. Tapi puji Tuhan anak-anak kami itu sampai sekarang selalu renungan, selalu pelayanan di gereja. Walaupun mereka sudah punya keluarga. Keluarga mereka mengajar anak-anak juga anak-anak yang takut akan Tuhan, cucu-cucu kami. Apa yang kamu lakukan saat ini? Kami sebagai opa yang lumayan sibuk, tapi tetap punya waktu buat cucu-cucunya di dalam mendidik jalan Tuhan. Dan saya sebagai oma, saya juga tetap bekerja, tapi kami punya waktu lebih banyak ke cucu-cucu daripada waktu dulu kami terhadap anak-anak kami. Dulu kami kerja dari pagi sampai malam, waktunya cuma tinggal berapa di malam ya. Tapi sekarang sehari-hari kami bergaul dengan cucu kami. Apa yang kami lakukan di dalam pergaulan dengan cucu kami? Kami mendidik mereka di dalam jalan kebenaran. Kami hindari dari nonton TV, baca handphone. Kami melakukan penginjilan lewat anak-anak kami dengan media-media seperti ini. Ini bukan promosi buku. Tapi kami mengenalkan anak kami tentang siapa itu Tuhan Yesus, ya, lewat buku-buku seperti ini. Ya, memang sih kalau kita lihat handphone sekarang sudah menjanjikan semua hal. Tapi kalau kita lihat lagi, kalau cucu kami pegang handphone, yang ada ke distract dengan yang lain-lain, dia langsung scroll, cari yang enak menurut dia. Jadi nyampeinnya kami jadi gak fokus mereka. Jadi biasanya kami tutup, kita tidak menggunakan handphone, tapi kita menggunakan media-media seperti ini. Ini yang terakhir, media-media juga yang kita gunakan, seperti di sini ada foto tentang Tuhan Yesus. Kita kasih tahu Tuhan Yesus itu siapa. Siapa itu Abraham, siapa itu siapa itu Moses. Kita kenalkan mereka dan puji Tuhan, cucu-cucu kami itu mereka mau mendengarkan. Ya, semenjak mereka berusia di bawah 1 tahun, ya, kita sudah bisa berkomunikasi. Kenapa? Kenapa nggak kita biarkan aja pembantu, kan udah sekolah minggu, seminggu sekali, cukup lah. Pembantu biarin aja, bila mana perlu pembantunya taruh di sekolah minggu, biar dia belajar sendiri. Menurut saya kita sebagai opa dan omanya yang pasti punya banyak waktu buat mereka, seharusnya kitalah yang mengajar mereka. Kalau orang tuanya mengajarnya waktu mau tidur karena sudah malam, kita bisa mengajarkannya seharian atau sehari berapa jam lebih memungkinkan. Jadi banyak yang saya lihat pertumbuhan daripada cucu-cucu kami. Mereka jadi mau makan, nah itu otomatis yang kecil ya, saya ngomong yang gede udah pasti ya. Yang kecil langsung deh mereka tangannya begini. Mereka makan nyadarin kita udah waktunya doa makan. Jadi mereka yang menyadarkan, kadang-kadang kita masih ngobrol-ngobrol gitu ya. Tapi mereka sudah lebih peka akan Tuhan daripada kita, bahkan seperti itu. Dan kalau lihat rambut gondrong di mana gambar Tuhan Yesus, mereka langsung taunya Tuhan Yesus yang rambutnya gondrong, ya. Dan
cucu-cucu kami ini mereka tuh seneng kalau mendengarkan lagu-lagu rohani anak-anak ya, kita setelin ya, mereka bisa menari-nari dengan sukacita. Ya saya lihat, apakah kita benar nggak sempat buat mendidik mereka? Ya, kita waktunya banyak. Saya mau tanya, di sini ada opa dan oma yang sudah punya cucu, bisa angkat tangan? Nggak ada semua masih muda? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Saya juga mendorong bukan hanya untuk opa oma yang waktunya banyak, biasa dititipin loh cucu. Udah oma jagain ya gini gitu. Omanya sibuk masak, sibuk ini. Bahkan kadang-kadang mungkin sibuk YouTube sama TikTok kan. Ya saya kasih tahu waktu kita banyak buat mereka ya. Juga mungkin di sini ada bapak ibu yang masih muda, yang punya anak under golden age ya, 5 tahun ke bawah. Itulah waktunya kita kerja keras buat mereka, untuk mereka mengenal kebenaran lewat firman Tuhan yang disampaikan lewat gambar-gambar seperti ini. Kenapa? Kalau sudah waktunya 5 tahun ke atas, mereka lebih susah dibentuk. Jadi waktunya kita sama-sama mendorong pelayanan seperti itu. Contoh kemarin yang terakhir adalah pada waktu saya menginjilin asisten rumah tangga kami, ya, ada beberapa orang, kita injilin, kita sampaikan kebenaran seperti yang ada di gambar ini kepada mereka. Saya sengaja pangku cucu saya dua-duanya bersama dengan saya. Kenapa? Supaya mereka mendengarkan bahwa mereka belajar menginjil sekarang. Mereka lihat ini gambar mungkin gak jelas ya, tentang dunia dan surga ya, tentang salib Yesus adalah satu-satunya jembatan. Dan pembantu saya semua terima Tuhan Yesus, baik yang latar belakang Katolik, Kristen, bahkan yang dari agama sepupu, mereka semua terima Tuhan Yesus. Dan pada waktu saya selesai nginjilin, yang amin duluan siapa? Cucu saya, amin gitu. Bahkan yang 3 tahun sama yang 1 tahun suaranya kenceng banget, amin. Setelah itu baru pembantu saya semuanya, PRT saya bilang amin. Akhirnya mereka kemarin kita dibaptis ya, ada 4 orang. Nah itu satu bentuk kesepakatan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk membawa keluarga kita dari sedini mungkin untuk mengenal Tuhan. Banyak sih media-media seperti hal itu ya. Saya sih mendorong ya opa oma di tempat ini untuk aktif. Saya lihat kayaknya belum ada yang terlalu tua-tua sekali ya. Dan kita memang ada ibadah senior sebulan sekali ya di Abalov Gading. Dan mungkin kita bisa sama-sama untuk mempraktekkan hari ini. Kita juga kalau Bapak Ibu di sini yang tergerak untuk menjadi pekerja yang di bawah 50 tahun ya. Yang namanya pekerja itu bukan sama-sama senior ya. Yang di bawah 50 tahun kita dorong. Kenapa? Semakin banyak opa oma yang mereka mengenal kebenaran, mereka bisa mempraktekkan kepada generasi selanjutnya. Semakin banyak generasi-generasi Tuhan yang diberkati di waktu yang akan datang sebelum mereka dipanggil Tuhan tentunya. Jadi saya lihat bentuk-bentuk seperti ini sangat-sangat bagus untuk kita mengenal Tuhan dan kita mentransferkan hal itu kepada generasi kita. Bahkan yang sekecil apapun mereka Tuhan kasih titipan kita, waktunya kita menginjili mereka. Itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih untuk waktunya, Tuhan memberkati. Ya, thank you istriku. Ya. Kita menikah cukup lama, 37 tahun ya. Tapi kelihatan masih belasan kan gitu ya. Ya, kalau istri saya memang dia punya keberanian yang lebih dari saya. Kalau dia menginjil itu berani banget. Jadi siapapun kalau Tuhan gerakan dia bisa samperin, dia injilin. Ya, puji Tuhan kemarin kita bawa yang dibaptis 3 untuk ininya. Itu satu bagian daripada ini. Karena kita percaya manusia itu ada 2 jenis, ada nature, ada nurture. Nature itu kepribadian. Jadi kepribadian itu ada yang orangnya kelihatannya introvert,
ekstrovert, orangnya pemalu, ya, orangnya cukup berani. Terus ada yang ini karakter. Nah, yang tadi istri saya sampaikan tuh karakter. Karakter itu adalah harus dididik, harus dikasih contoh, harus diajarin supaya dia bertanggung jawab, supaya dia bisa berdoa. Ya kan? Bagaimana? Ya supaya dia bisa mengenal Tuhan. Ya kasih contoh, ajarkan, ada waktu, jangan kasih handphone, nonton YouTube sendiri ya, TikTok sendiri ya. Udah keren lu, dansa-dansa. Enggak, anak-anak gak bisa. Harus diajarin bagaimana cara berdoa, mengenal pahlawan-pahlawan iman. Wah, kalau cucu saya kalau cerita seru tuh. Wah, bagaimana Daniel di Goa Singa. Wah, ada Tuhan tolong ya. Bagaimana Yunus di perut ikan. Dia hafal itu. Ya, nggak apa-apa. Saya opa-oma jadi guru sekolah minggu supaya itu melekat di alam bawah sadarnya. Ada Tuhan menolong dia. Jadi saya dorong tuh setiap bapak ibu ya menghidupi iman dengan perbuatan dengan orang-orang sekitar kita, cucu yang kita sayang bukan dibeli mainan doang, bukan kasih lollipop doang gitu ya, tapi lakukan yang terbaik. Doa boleh, tapi jangan doa doang ya, lakukan, temenin mereka main ya. Tadi bicara sama Pak Lukiet, kita sama Pak Tommy. Kebetulan saya sukanya origami. Saya bikinin ikan-ikan. Ada ikan besar, piranha, makan kecil, ada gajah, ya, ada jerapah. Oh, masa iya kertas bisa ya bikin jerapah? Bisa, ntar ikutin saya. Ya kan gitu ya. Nah itu adalah Tuhan kita yang kreatif. Dari satu kertas binatang apa aja bisa dibikin. Kan kondisi seperti itu. Ya, oke. Ini dia. Ini kemarin saya di WA oleh teman sekantor yang sudah lama. Bantu doa Pak, setelah penantian panjang, besok sore mama saya bersedia dibaptis dan menerima Tuhan Yesus. Haleluya, kasih karunia Tuhan Yesus bagi mama. Terus besoknya, amin, mama kemarin sore sudah mengucapkan iman percaya dengan aku. Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Ini teman saya, kita berteman 30 tahunan. Saya tiap hari kirim firman Tuhan. Ada waktu kita WA call untuk cerita ya tentang iman. Sampai waktunya ya perlu berpuluhan-puluhan tahun. Supaya iman, percaya, taat, lakukannya hasilnya adalah keselamatan. Jadi perjalanan iman itu ada waktunya. Ada yang instan, ada yang perlu waktu. Ya tadi yang disampaikan. Nah, ini kemarin itu juga dari anggota Komsel, dia WA juga bicara nih, puji Tuhan malam ini teman, titik-titik 2 kali, itu saya tutup aja, malam ini mengaku selama ini kurang mengerti dan mau mulai malam ini sungguh hidupi ajaran Tuhan Yesus saja. Dan dituntun ikut doa terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Satu-satunya dan sukacita. Mau setiap Sabtu ikut belajar Alkitab bersama yang lain-lain. Ini teman saya yang Komsel itu juga luar biasa. Umurnya 77 ya? 77. Ya, kalau saya sebut namanya pasti tahu. Ini memang ada waktu ya, ini juga orangnya sungguh luar biasa. Ini pokoknya praktek aja pokoknya, saya injilin. Nah kemarin kebetulan kita sama-sama baptisin kakak iparnya. Nah ceritanya menurut saya itu benar-benar menghidupi iman dengan perbuatan. Dia udah injil udah cukup lama dan kakak iparnya itu keras hati sekali. Ya enggak? Sekarang waktu itu tiba-tiba mungkin 2 minggu yang lalu tiba-tiba stroke untuk ininya. Wah dia mereka injilin akhirnya kemarin mau dibaptis. Tapi perjalanan dia sendiri karena anaknya 2 tahun yang lalu dia tahu anaknya di London, dia begitu mengasihi orang tuanya, akhirnya dia punya rumah di sana di London dijual, dia balik ke Indonesia temenin papanya. Setelah 2 tahun papanya mau terima Tuhan, wah itu bayar harga, itu iman, percaya, taat, lakukan. Kemarin kalau kita lihat begitu, waduh ini anak memang wow-nya itu bukan kasih uang doang, tapi
siapkan hati, pikiran, semuanya untuk papanya. Jadi kemarin waktu kita doan yang namanya Pak Teddy tersebut, dia bilang, saya waktu stroke itu saya mimpi, saya mau dikubur bersama mayat-mayat katanya. Saya belagak pingsan aja supaya nggak kelihatan. Sebenarnya Tuhan udah bicara, dia harus dibaptis. Saya bilang buktinya dibaptis itu adalah ya Anda mati bersama dengan Tuhan Yesus. Wah, kemarin kita melihatnya sukacita yang luar biasa. Karena ada orang yang melakukan firman. Karena iman unsurnya itu percaya, taat, dan lakukan. Ya, ini saya kutip aja, iman itu seperti kayak gimana sih? Iman Tuhan bicara, yang penting kamu punya sebiji sesawi aja, kecil tapi mengandalkan Tuhan. Mau pindahkan gunung, bisa. Jangan bicara, gua gak punya iman gua kecil. Iya, kecilnya dia cukup. Ya, kasih tahu sebelahnya, kecilnya dia cukup bro. Ya, terus satu lagi adalah Tuhan Yesus bicara adalah iman yang besar. Seperti apa? Seperti perwira ini tersebut. Waktu hambanya sakit dia datang kepada Tuhan. Tuhan, hamba saya sakit, doain dong. Tuhan mau datang, dia bilang gak usah, katakan saja. Sampai Tuhan sendiri bicara, saya belum ketemukan tuh kepada orang Israel bahwa ada iman sebesar ini. Karena orang yang taat dan lakukan itu imannya besar. Ya, saya akan tutup di dalam doa. Belum ya, ini cerita ada sedikit. Ini Bapak Ibu ada kesempatan boleh nonton film ini. Namanya The Hiding Place. Jadi ada namanya Corrie ten Boom. Namanya cukup luar biasa ya. Dia lahir di Belanda. Dia meninggal kurang lebih waktu umur 80-an kalau nggak salah. 81 lah. Ayahnya namanya Gasper, ibunya Cornelia, kakaknya William, kakaknya Nolly, dia Corrie dan adiknya Betsy. Jadi ceritanya ini orang memang luar biasa. Imannya dia percaya, dia lakukan. Jadi waktu Perang Dunia Kedua mereka jadi punya rumah, dia adalah watchmaker, jadi dia bikin jam tangan. Ininya satu-satunya wanita yang punya sertifikat bikin jam tangan. Dia di Belanda waktu itunya. Jadi tempat dia ini waktu kakek itu orang yang sangat cinta Tuhan. Demikian bapaknya, keluarganya cinta Tuhan sungguh-sungguh. Dan mereka itu selalu berdoa untuk bangsa Yahudi. Jadi pas Perang Dunia itu Belanda dikuasain oleh Jerman dan orang-orang Yahudi ditangkapin semua. Dan keluarga tersebut itu lakukan tempat persembunyian namanya The Hiding Place. Di tempat tinggal dia untuk dalam 70 detik kalau ada orang datang dia bisa sembunyikan orangnya di rumahnya. Dan Bapak Ibu tahu berapa orang yang dia selamatkan? 800. Itu luar biasa. Dan perjalanannya gak selesai kayak gitu. Jadi suatu saat ada yang hianatin mereka. Akhirnya mereka ditangkap. Bapaknya masuk penjara, dikeluarkan, terakhir meninggal sakit. Ibunya udah meninggal dari kecil, terus kakaknya William juga dilepas karena sakit dan meninggal. Kakaknya Nolly juga meninggal dan yang cukup menyedihkan adalah adiknya Betsy. Karena disiksa sampai terakhir meninggal. Tapi sebelum meninggal dia bicara sama si Corrie. Dia bilang Tuhan mau kasih lihat saya, kamu akan tinggal ke tempat yang taman yang gede, bagus sekali, rumah yang besar. Setelah itu besoknya adiknya meninggal dan dia tiba-tiba dilepaskan tuhnya. Dan lepaskan dia tinggal lari ke rumahnya yang lama dan dia tetap kumpulin anak-anak untuk anak telantar, dia didikin semua. Dan sampai suatu saat dia punya kesempatan untuk menginjil ke luar negeri. Sampai ke Amerika
dan ketemu sama Billy Graham. Makanya dibuat cerita film tentang The Hiding Place. Dan dia juga kesempatan terakhir pergi ke Jerman. Waktu dia kesaksian ada bapak-bapak datang ke dia. Dia bilang, halo Cory, masih ingat saya enggak? Saya perwira yang waktu itu lakukan kesalahan, akhirnya adik kamu meninggal. Waduh, Cory waktu dengar itu langsung buang muka. Tuhan, saya nggak bisa ampuni untuk ini. Tapi karena dia cinta Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan gerakkan hati, dia balik. Ya udah, saya ampuni. Terus satu lagi yang menurut saya sungguh luar biasa, waktu orang yang hianatin mereka lapor ke Gestapo itu, mereka akhirnya ditangkap dan orang tersebut namanya Jan Vogel. Itu juga ditangkap setelah Jerman lepas dari sana, hukum mati. Dan Cory-nya tulis surat, dia ceritakan, kamu sudah mengkhianati dan akhirnya kita tangkap. Bapak saya meninggal, kakak saya meninggal, adik saya meninggal, saya tersiksa menderita itu. Tapi karena Tuhan Yesus sudah mengampuni saya ampuni kamu. Waduh, ini orang apa iya? Kok bisa begitu? Itulah iman. Kalau iman kita percaya, kita taat, kita lakukan, itu ada kuasa. Kuasa apa? Yang menurut saya yang sungguh luar biasa. Ada keselamatan, ada pengampunan, ada kesembuhan, ada mujizat, ada harapan, sukacita. Waktunya kapan? Beda-beda. Musa 40 tahun. Wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Lazarus 3 hari dibangkitkan. Beda-beda. Perjalanan saya 34 tahun kenal Tuhan. Anak-anak tumbuh. Wah, kalau mau cerita banyak sekali. Beda-beda. Tadi sambil ini mengingatkan saya ingat sekali anak saya kedua namanya Gihon Yonatan Fransley. Kalau orang kan biasa, siapa namanya? Gideon kali? Enggak, Gihon. Karena itu ada perjalanan iman saya. Waktu istri saya hamil, kita cari nama. Tak apa ya? Dalam hati saya percaya, saya beriman. Tuhan, ini pasti laki. Saya baca firman, saya dengar khotbah. Saya ingat sekali pendeta yang satu bilang, kalau anak kamu, anak Tuhan, anak yang percaya pada Tuhan, kasih nama yang membangkitkannya. Kalau laki namanya Gihon, kalau perempuan namanya Gihonia. Saya kasih nama Gihon. Yonatan tuh namanya anugerah. Bener keluarnya laki. Luar biasa, sesuai dengan ininya. Fransley itu ada Francis dan Jali. Singkatan, keren. Sekarang nama kan kayak gitu kan. Dua-dua itu ya. Tapi udah besar, ininya dia sekolah. Saya pikir anak saya namanya satu-satunya Gihon, Yonatan. Dia suatu hari datang, Papa ada teman saya namanya Gihon Anugrah. Saya bilang bapaknya sama saya nih. Pasti Tuhan bicaranya sama. Ya, itu menurut saya itu perjalanan iman. Menghidupi iman dengan perbuatan. Ya, tadi saya sampaikan iman sebenarnya unsurnya di sana adalah percaya, taat, lakukan. Kita mau tundukkan kepala. Bapak Ibu, saya sudah sampaikan sharing yang perjalanan iman saya. Dan Bapak Ibu yang sudah dengar firman Tuhan sudah disampaikan. Kalau Bapak Ibu mau mempunyai iman, iya. Tapi percaya, iya. Taat, kadang-kadang. Lakukan, belum. Nah hari ini setelah mendengarkan firman-Nya. Menghidupi iman harus lakukan dengan perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Gak ada artinya. Ya, taruh tangan di dadamu, saya akan doakan. Bapa, terima kasih untuk orang-orang yang sudah datang kepada Engkau. Mereka percaya, mereka mau belajar. Bukan sekedar iman, tapi mereka percaya, taat, dan lakukan.
Dan akan ada jadi keselamatan, ada akan jadi kesembuhan, ada mujizat, ada harapan, ada sukacita. Pimpin berkati mereka, senantiasa mereka bertumbuh. Punya iman sebiji sesawi aja. Tuhan akan lakukan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Biar damai sejahtera sukacita menyertai setiap kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur. Haleluya. Amin.